Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajjatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yakni sahabat Ansar dan telah beriman sebelum kedatangan mereka para sahabat Muhajirin, mereka yakni Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka ini Muhajirin, dan mereka Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada para Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas diri mereka sendiri walau mereka di atas kesusahan. Dan barang siapa yang Allah pelihara dirinya dari sifat kikir, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tiadalah seorang itu dia katakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah, ayat di atas itu bercerita tentang bagaimana antusiasnya sahabat Ansor ketika menerima datangnya sahabat Muhajirin yang datang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka menyambutnya dengan sangat antusias dan sukacita. Bahkan di antara mereka ada yang menawarkan rumahnya, ada yang menawarkan pekerjaan, bahkan ada yang menawarkan istrinya dengan diceraikan dan dinikahkan kepada sahabat Muhajirin yang datang. Dan mereka sahabat Muhajirin sangat senang, dan mereka pun termasuk sahabat yang dikaruniakan Allah sifat yang namanya tahu diri. Jadi ketika ada yang menawarkan kepada mereka harta dan semuanya, maka di antara mereka ada yang berkata, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar, maka aku akan berdagang di sana. Jadi satu sahabat satu sisi sangat senang memberi bantuan, menawarkan bantuan, di sisi lain sahabat yang tawarin bantuan juga sahabat yang tahu diri dan bagaimana berterima kasih kepada sahabat yang lain. Jamaah rahimakumullah, itu adalah diantara sikap yang namanya al-isar. Al-isar itu secara makna adalah mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ayat di atas turun berkenaan dengan cerita sahabat Ansor. Jadi suatu saat datanglah seorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku lapar. Dan Rasulullah adalah seseorang yang kalau ditanya pasti akan memberi. Jika beliau bilang tidak ada, maka beliau menjanjikan. Maka beliau bertanya kepada istri-istri beliau, apakah ada makanan di rumah? Maka istri-istri beliau berkata, tiada makanan hari ini. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang ingin melayani tamuku ini? Artinya orang yang tadi memberi makan. Barang siapa yang melayani tamuku, maka Allah akan memberikan rahmat yang besar kepadanya. Maka ada seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, aku akan melayani tamumu. Oleh karena itu beliau Abu Talha mendatangi istrinya dan berkata, wahai istriku, siapkan makanan untuk tamu Rasulullah. Dan istrinya berkata, wahai Abu Talha, demi Allah tiada di rumah makanan hari ini kecuali apa yang disediakan untuk anak-anak. Maka Rasulullah Abu Talha berwasiat kepada istrinya, siapkanlah makanan, dan ketika malam tiba biarkan anak-anak tidur sehingga mereka bisa lupa untuk makan dan kita bisa melayani tamu Rasulullah. Hal itu diketahui Rasulullah dan berceritalah Abu Talha pada pagi harinya, maka turunlah ayat yang di atas, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara mereka
walaupun mereka dalam kesusahan. Jamaah rahimakumullah, itu adalah diantara hikmah yang namanya al-isar, sikap yang sangat kita butuhkan pada zaman sekarang, di mana saat ini semua orang-orang cenderung untuk mengukur semua dengan materialistis. Semua diukur dengan sifat individualitis. Sifat yang demikian adalah sifat yang sangat dibutuhkan oleh kita pada saat ini. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri, sebenarnya banyak sifat-sifat contoh dari si al-isar. Namun tiada salahnya kita coba baca doa di antara doa yang diturunkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Jadi berkenaan dengan surat ayat 9 tadi menceritakan bagaimana muhajirin, maka di ayat 10 Allah menurunkan ayat berkenaan tentang doa. Doanya ini bisa kita amalkan jamaah, mungkin sering kita dengar, tapi alangkah baiknya kalau kita pahami doa ini. Doa ini berbunyi, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan jangan Engkau jadikan, dan ampunlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami al-ghil. Al-ghil itu jamaah rahimakumullah sesuatu yang lebih buruk dari hasad. Kalau hasad, kita tidak suka seorang karena harta atau yang dia punya. Tapi kalau al-ghil, kita membenci seorang dari hati kita. Sehingga yang ada dalam hati kita adalah kebencian. Melihatnya aja kebencian. Sampai kita berharap orang itu mungkin celaka. Itu namanya al-ghil. Dan sifat al-ghil ini adalah sifat yang Allah bersihkan seorang ketika orang itu akan masuk surga. Oleh karena itu dikatakan dalam surat yang lain bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk surga dan Allah mencabut dari mereka al-ghil. Nah, jadi kita memohon jamaah agar kita bisa dikategorikan sebagai penghuni surga, maka kita berdoa dengan doa ini yang sangat baik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian jamaah yang bisa kita ambil hikmah. Mari kita utamakan sifat al-isar, mengutamakan saudara kita di atas kepentingan kita sendiri. Semoga Allah menjadikan kita termasuk calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.